Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membuka persentase kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Nur Aziza Baharudin dan Herul Sain dan Muhammad Ishak. Materi kelompok kami yaitu era revolusi industri. Yang pertama yaitu tentang revolusi industri itu sendiri, yaitu merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial. Selanjutnya yaitu tentang sejarah revolusi industri. Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang mengendalikan sektor pertanian, lazim disebut latifundia atau pertanian tertutup. Hubungan perdagangan antara Eropa dengan dunia timur. Selanjutnya yaitu tentang revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala yang lain ditemukan pada masa tersebut, menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang biasanya cukup luas, dibutuhkan alat transportasi yang dapat mengangkut barang berat seperti mobil sangat dibutuhkan. Sebelum masa revolusi industri 2.0, proses pengerjaan perangkitan mobil hanya dilakukan di tempat yang sama. Baik, saya akan melanjutkan materi dari yang telah dibaca oleh Saudari Ica, yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang bisanya cukup luas, dibutuhkan alat transportasi yang dapat mengangkut barang berat seperti mobil sangat dibutuhkan. Sebelum masa revolusi industri 2.0, proses pengerjaan perakitan mobil hanya dilakukan di tempat yang sama. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Herul Zain. Bismillahirrahmanirrahim, saya Herul Zain. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Muhammad Ishak. Masuk pada poin contoh revolusi industri 2.0. Contoh yang pertama adalah pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Yang kedua adalah penemuan arus listrik AC dan DC yang berfungsi untuk membuat motor listrik. Yang ketiga adalah inovasi produksi besi dan baja dalam skala besar. Kemudian yang keempat adalah produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Nah, adapun dampak-dampak revolusi industri, yang pertama adalah munculnya industri secara besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah peningkatan mutu hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah yang dimana harga barang menjadi murah karena ongkos produksi lebih murah menggunakan mesin daripada hasil pembuatan tradisional. Yang keempat adalah meningkatnya urbanisasi di kota-kota industri. Itulah materi yang bisa saya bawakan, yang dimana materi tersebut adalah pengembangan revolusi industri 2.0. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.